Oke, oke, berjumpa lagi di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Ini minggu-minggu ini Liga Indonesia libur ya. Kita akan membahas hasil pertandingan antara Persija Jakarta versus PSIM Jogja di GBK kemarin. Ini ada Rizky Wahyu alias Kopong yang kemarin sempat UED ke sana, mereka dia menyaksikan gimana meriahnya di PK ya, di ulang tahun ke-97 ya. Ya, 97. Sayangnya PSIM Jogja tidak bisa meraih 3 poin karena harus kalah 0-2 dari Persija oleh Maxwell dan Alano. Tapi sih kalau saya sudah luar dugaan ya, karena kiper juga kiper ketiga dan banyak pemain kunci yang tidak mau, terutama si Valente, Raka dan juga Cahya ya. Oke, langsung saja Pak Nanto. Hasil kurang ya sudah diprediksi sih kayaknya. ya secara hasil memang kalah ya. Karena Pak, Tapi PSIM dan fan-nya ini nggak perlu Ya, kecewa. Maksudnya segala kendala menjelang pertandingan ini tersaji di kubu PSIM ya. Tanpa kita merendahkan Persija ya. Persija tetap hebat. Apapun mereka kontender juara lah. Dan tim ini sangat siap sekali untuk juara musim ini nih, sangat siap sekali gitu. Apalagi ini perolehan poin mereka mendekati Borneo, dan Borneo kemarin ternyata juga terhenti kan perolehan poinnya. Jadi ini horse race-nya ini kembali terjadi di Liga Indonesia, di Liga 1 terutama Superliga. Jadi kalau sebelumnya ini Borneo ini sudah melejit ke atas, tapi sekarang pelan-pelan sudah mulai didekati oleh dua pesaingnya. Kontender terberat terbesar ini kan pasti Persija sama Persib Bandung yang masih punya selisih 1 atau 2 pertandingan ya. Mungkin nanti teman-teman netizen bisa mengoreksi itu kan. Yang jelas dari sisi sekarang kita bicara atmosfernya dulu ya Bung ya. Atmosfernya ini kemarin ini seakan-akan kita bukan melihat pertandingan di Liga Indonesia. Tapi seolah-olah ini kayak kita menyaksikan sebuah dari tampilan, kemudian dari ambience-nya seluruh penonton, ambient itu, kemudian suasana di dalam stadion. Meskipun kita nonton di layar kaca, tapi kita bisa menyaksikan bahwa penampilan pertandingan kemarin ini memang benar-benar beda, kayak nggak kayak nonton Liga Indonesia seperti yang setiap akhir pekan kita tonton gitu loh. Dan juga dari sisi permainan kemarin permainan berjalan efektif, jadi tidak ada hal-hal yang maksudnya dalam artian mengulur waktu atau bagaimana, dan kemudian semuanya berjalan dengan sportif ya, nyaris tidak ada protes-protes dari pemain, juga nggak ada ya, keputusan wasit juga normal semua, tidak ada yang kecewa dengan keputusan wasit ya mungkin ya. Dan yang berikutnya permainan PSIM ini tidak bisa menghasilkan poin maksimal, tapi di situ ada hal yang patut kita acungi jempol lah. Maksudnya mungkin banyak orang yang berekspektasi kemarin PSIM akan kalah dengan skor yang banyak gitu kan. Tapi ternyata hingga menit ke-77 PSIM ini mampu bermain, menahan kedoran dari tuan rumah ya. Jadi saya pikir tidak usah berkecil hati, dan juga kita melihat di situ kualitas stok pemainnya PSIM juga pada titik apa kita tahu kan ya. Jadi ini hasil kemarin ini mungkin sesuatu yang sangat luar biasa bagi manajemen. Jadi manajemen bisa banyak belajar dari kualitas pertandingan kemarin. Kita lihat bagaimana lini tengah PSIM sama sekali sulit untuk bergerak. Ya seperti kita prediksikan, hilangnya Zé Valente. Zé Valente ini tidak hanya seorang gelandang yang pintar dribbling, pintar mengalirkan umpan, tidak hanya itu, tapi dia adalah seorang metronom di situ. Metronom artinya dia mampu mengendalikan permainan kan, saat bola berada di kakinya. Permainan PSIM ini benar-benar punya identitas gitu kan, dan dia juga pintar mengatur ritme, bagaimana menyerang, bagaimana mempertahankan penguasaan bola, bagaimana mereka juga harus mengorganisasi permainan. Di sini kelihatan sekali
hilangnya si Valente ini memang terasa berat bagi PSIM. Jadi penguasaan bola PSIM di lini tengah kemarin itu tidak terlihat ya Bang ya. Ya. Dan kemudian permainan apa ya, 1-2 kali sentuhan, kemudian susunan serangan atau build up serangan yang sering terlihat terstruktur saat ada Visual Valente kemarin juga tidak terlihat sama sekali. Hanya saja memang Persija juga terlihat sangat frustrasi ya hingga menit ke-70 sekian karena belum mampu menjebol gawang dari PSIM. Dan kiper PSIM ini kan juga kiper yang diambil dari EPA ya Bang ya. Enggak, Pak. Dari mana? Kiper ketiga. Kiper ketiga. Kiper muda. Udah. Dari EPA bukan. Bukan musim lalu udah dibaca. Dulu dari PSIM, tapi dia kiper ketiga ya, Dulu kiper muda ya. Dan baru debut kemarin. Dan debut langsung di hadapan 56.000 benar. 56.000 Kiper ini tuh yang dibantai sama Bali tuh nggak salah. Bali ya. yang Ini kiper lawan Bali ya kemarin ya. Polisi coba. Uji coba. Dan mereka dia harus main di stadion terbesar ya bukan terbesar mungkin ya di Indonesia, termegah lah, yang representasi bagi sepak bola Indonesia kan sebenarnya GBK itu. Dan kemudian apa ya namanya, hilangnya dua sosok pemain timnas U23, Cahya Supriyadi sama Akan Sayane itu juga kelihatan sekali tim ini, sehingga nyaris kehilangan 60 mungkin 50%, 60% kekuatannya tim ini. Tapi beberapa kali kejelian si Vidal dan juga Anton Fase ya, mereka bisa menciptakan shoot on target. Tapi yang saya heran di sini dari sejumlah website yang berisi tentang mengulas dan data-data statistik tentang pertandingan kemarin ya, kok PSIM ini malah masih unggul ball position ya Bang ya. Betul, Pak. Nah ini nanti coba Kopong yang paling tahu, karena dari penglihatan kita sebenarnya kan ball position sering berada di posisi malah ya. Tapi ternyata dari data yang tertulis di beberapa website, ini saya komparasikan ada 3 website ini ya, semuanya menyebut bahwa penguasaan bola di PSIM ini lebih unggul 55% dibanding 45%. Ini betulan enggak gitu lah. Nanti kita tanya Mas Koprot tadi ini. Itu jadi, dan kemarin kata Kopong ini juga banyak fan PSIM yang bertandang ke Jakarta ya, UWD ke Jakarta ini enggak kecewa dengan hasil kemarin meskipun timnya gagal meraih kemenangan. Memang dari awal ternyata fan-fan PSIM ini sudah memprediksi memang PSIM juga agak sulit mencari poin di sana gitu lah. Jadi mereka melihat bahwa ini wajar, tapi yang jelas mereka bisa tampil setelah 18 tahun mereka bisa tampil di GBK. Mungkin itu Pak. Ya, ini kalau dari data Liga 1 Match ini akun resminya ya, itu Persija itu 63%, Pak. Nah, itu harusnya seperti itu gitu kan. Ball positionnya, sedangkan PSIM Jogja hanya 37%. Pas akurasinya Persija 83% dan PSIM 70%. Nah, di beberapa website lainnya malah tertulis PSIM lebih tinggi gitu kan. Tapi Mas Kopong ini juga ngomongnya lebih tinggi ya Bang ya. Udah hal aja dia, Pak. Kan dia hal aja dia. Ini ngaku sih kok tenanan Bang we. Wah, aku lagi jolombrong kayak aku. Udah, Pak. Itu mau aku ya tanya tenanan ini sama Kopong saat dia bangun tidur itu. Tenan ra Bang? Iya Pak, tenan itu. Ternyata kan jolombrong kayak Yo, aku. udah, yo. Itu. Pagi sih, Bang. Gitu Pak. Ya. Maklum puasa dia. Lapar. Iya, Bang. Apa reaksi Van Gassel, Bang, yang kekalahan atas kan dari Persija ini Bang? Nggak ada reaksi sama sekali. Ya cuman gini, biasa aja ya. Cuman kita ucapkan dulu lah selamat ulang tahun kepada Persija ke-97, seperti itu. Selamat ulang tahun, dan Persija memang layak untuk menang di pertandingan ini, Mas. Ya gimana pun ya kita bisa tahu sendiri lah, Van Gassel juga sudah mengukur kedalaman skuadnya, bahwa kehilangan Valente, kehilangan Cahya,
itu kan juga sangat berdampak di dalam timnya. Apalagi kan Persija kan mempunyai kedalaman squad yang sangat luar biasa ya. Walaupun kemarin Rizky Ridho juga absen begitu, tapi ya manapun Van Gastel dan tim pelatih kayaknya sudah menganalisa seperti itu Mas kayaknya. Dan tapi yang sangat menarik seperti ini, Van Gastel ini justru malah Pak menyoroti penampilan Fikri, walaupun Fikri itu kiper ketiga dan jarang mulai bermain, tapi Van Gastel ini memuji kehebatan mentalnya Fikri di waktu itu. Ya gimana ya, maksudnya kiper ketiga jarang dapat menit bermain, tapi hingga babak pertama selesai itu Fikri belum kebobolan loh itu. Lu bakal menit ke 70-an sekian bos. Banyak penyelamatan yang saya lihat dilakukan Fikri, dan Fikri pun mentalnya pun tidak ngedrop ya, maksudku jarang main tapi langsung dihadapkan dengan 56.000 penonton itu dia nggak ngedrop sama sekali, dia tetap biasa, dan di hadapan pemain-pemain bintang pun dia tetap biasa. Ini sangat luar biasa dan itu diakui Van Gastel juga penampilan Fikri kemarin, walaupun ya sebenarnya Fikri Dilus-lus bareng ya Pak? terus sekarang Pak. Dilus-lus sirahe toh? Terus lagi. Gombong ya Pak? Walaupun sebenarnya Fikri itu secara pribadi memang dredeg gitu. Dredeg, diakui Fikri memang dredeg ya, tapi ya gimana caranya kan, maksudnya sudah dipercaya ya harus bisa menampilkan yang terbaik seperti itu. Tapi begini Pak, Pak Ananto, Fikri ini sebenarnya awalnya sebelum Cahya Supriyadi itu masuk, itu malah menjadi kiper utamanya pilihan Van Gastel itu. Nah, itu awal-awal waktu pramusim kemarin, saya masih percaya sama Van Gastel, tapi setelah Cahya masuk dan setelah dibantai oleh Bali United 6-0 itu, nah itu akhirnya Cahya yang Pilihan pertama. Biasa 3 bagus ya. Dan tapi kalau lihat skuadnya juga memang ada apa ya? Kalau lihat Persija itu secara skuad kayak posturnya gede-gede. gede. Kalau fashion tuh kayak pemain-pemain Liga 2 berapa sih lihat. Iya kan? Kecil itu. Iya memang pemain Persija ini mendapatkan pemain dulu, pemain asing itu pemain yang sudah siap pakai. Iya, Sudah siap pakai betul, maksudnya kan kelihatan sekali pelatihnya ini sudah tahu ya, sudah tahu latar belakang pemainnya yang dia bawa itu. Ini rata-rata kan dia bawa semua. Ya ada beberapa pemain yang memang dari musim lalu sudah ada di situ, Gustavo Almeida begitu ya. Cuma kan mayoritas yang pemain-pemain yang ada sekarang itu memang pilihan dari pelatih, sehingga Mauricio Sousa ini benar-benar sudah paham betul karakter permainannya ini. Ya ini memang menurut dia skuad yang ada ini mampu untuk berbicara banyak di Liga Indonesia, dan betul saja itu. Tapi kemarin terkait dengan siapa sebenarnya Fikri ini menarik gitu kan. Jadi di dalam pertandingan sebelumnya kita kan sering melihat Cahya Supriyadi ini yang ikut dilibatkan dalam permainan. Dan maksudnya dia sering menerima umpan back pass, kemudian dia juga sering memainkan bola di pertahanan. Ya. Kemarin sama sekali nggak ada. Cuma sekali back pass yang dilakukan Mingo gitu nggak salah kepada Fikri. Selebihnya nggak ada. Nggak ada yang berani defender PSIM ini melakukan back pass pada kiper. Nah ini yang membuat akhirnya ya jadi permainan PSIM ini seperti kehilangan salah satu identitasnya gitu. Jadi awalnya kan mereka sering bermain dengan melibatkan kiper ya dalam proses build up dan menata serangan atau proses transisi ataupun proses pengamanan bola gitu kan, dengan melibatkan kiper langsung. Tapi kemarin kelihatan sekali para pemain-pemain defender ini sudah kompak gitu kan. Dan mereka juga tidak mau membebani Fikri kan, karena mereka paham betul bahwa Fikri ini jam terbangnya masih minim dan harus turun dalam pertandingan yang sangat tinggi intensitasnya. Dan ini menurut saya ini sebuah kedewasaan dari pemain-pemain bertahan PSIM ya, untuk tidak memberikan memberikan ruang bagi Fikri untuk melakukan kesalahan. Karena kalau sering back pass kan dengan kondisi kiper yang memang jarang turun dan juga menit bermainnya ini sedikit, ini akan membebani dia, dan bisa jadi kalau nanti salah passing, kipernya ini salah passing, akhirnya dia juga langsung ngedrop juga. Ini menarik. Jadi kemarin
saya nggak melihat, cuma sekali toh aja, lainnya nggak pernah. Ya, itu beda dengan saat Haaland ataupun si siapa namanya Cahya di bawah Mistar ini kelihatannya juga PSIM ini sering memainkan bola dengan kiper, tapi kemarin sama sekali nggak. Dan bahkan ada salah satu tendangan gawang yang harus diambil oleh Yusaku karena Fikri ini kelihatannya juga cedera itu. Nah ini cederanya ini bisa jadi juga karena nervousnya dia kok. Karena masalah nervous ini juga Bisa bikin cedera, Pak. bisa bikin cedera. Ya kayak kowe misalnya, kowe nervous kan mereka yang lorong weteng ngono sih. Gitu. Begini itu, Pak. Ya. Yang belum saya temukan di berita, Bang, kenapa sih Van Gastel lebih memilih Gulam ketimbang Corve untuk mengisi lini tengah ya, Pak? Karena secara mental menurut saya sih mungkin Corve lebih oke lah untuk di intensitas pertandingan tinggi ini. Bang, kamu yang nggak dengan Van Gastel? Nggak ada sih, nggak ada yang tanya. Tapi emang dari latihan di hari Rabu itu emang skemanya udah seperti itu, Mas. Sudah formasinya emang sudah seperti itu. Kowe nonton latihannya, Pak? Nonton. Tumben gue nonton latihannya. Lah mesti nonton aku. Biasanya rata nonton. Ora ya, mesti nonton ya. Alasannya tertutup. Ora. Ini tertutup ora? Enggak kan, latihannya kan saya untuk dibarani kan seminggu pisan ya jangan ya. Nah, mamanya ono pengumuman ono kan aku yo melu nonton, Pak. Mau nonton tapi orang liputan. Ya melu liputan wawancara, Pak. Tapi orang nulis beritanya. Kan wis ono pahami. Lihatnya wawancara pelatih wawancara liyane. Ngono kuwi. Bisa untuk parkirnya apa. Tapi ngopo tujuannya? Enggak, maksudnya tetap lihat Tetap mantau, tetap tegur sapa dengan Lah kok wingi ditekoki aku ora mantau ya, Pak. saya ini, Pak. Pas wingi tak tekoki perkembangannya PSIM aku ora liputan, Pak, ora mantau, Pak. Ah. Iya, Bang, itu, Bang. Ya memang seperti itu ya, Mas, gak ngerti ya maksudnya. Kosfre kan malah menurutku kan condong ning ngarep ya, maksudku enggak di tengah ya. Mungkin kan opsinya kan cuma Gulam sama Iqbal, kalau nggak salah cuma itu kan di tengah, itu lini tengah untuk mengisi posisinya sih. Kosfre menurutku malah di condong ke depan, ya, itu mungkin alasannya itu seperti itu. Iki menurutmu, bukan menurutnya Van Gastel. Orang buat tekoki, Pak? Belum, Pak. Oh, belum ketemu ya. Belum ketemu, Pak. Iya, Ci. Mulai kita ning Londo. Liburan Ya. liburan. Tapi wingi orang kali tekon ki wong aku kan liyane do wawancara pelatih to aku ora wong wis ditulis Fahmi wae ya aku wawancara liyane. Kok iso? Lah ya bener, ya ben pamit kok udah pamit tak nanu bane kan ndak padha kok, Pak. Oh, ngono. Modele ngono. Lah iya to ndak padha ngono. Lah aku wawancara ya percuma wis ditulis Fahmi kabeh aku tulis apa gitu loh. Kalian nulis batukmu. Terus apa meneh, Pak? Ya seperti itu. Ya, menarik ini, Pak. Apa pilihan Van Gastel untuk lebih memilih Gulam mungkin, Pak? Ya karena stop gelandang bertipikal seperti si siapa Valente itu ya cuma ada di sisi Gulam aja. Ya agak riskan ya kalau untuk memaksa pemain untuk mengubah posisinya gitu kan. Apalagi kayak Corve gitu kan. Mungkin kalau Rat masuk dia bisa ubah kan. Tapi kalau Corve itu dijadikan gelandang bertahan, ya agak sulit juga. Malah sering nanti out position gitu kan. Karena naluri dia kan nalurinya menyerang. Sebenarnya kalau pengen memainkan gelandang bertahan, mending Franco Miro dinaikkan ke tengah. Karena situ kan ada Andi Setio. Ya, dan Franco Miro ini kan cukup kuat dalam penguasaan bola ya. Tapi kan tetap dia defender sebenarnya. Dan kemarin juga Andi Setio juga pertandingan keduanya kan, dan dia belum bisa, mungkin di mata Van Gastel dia belum cukup waktu untuk main dari starter 90 menit gitu. Saya pikir ya memang ya benar kata Kopong tadi, kalau dari lihat komposisi yang dimiliki oleh PSIM di situ kan cuma ada Iqbal dan Gulam. Kalau Iqbal ini sama sekali belum pernah main dalam pertandingan resmi malah. Gulam sudah oke lah, beberapa kali dia masuk starting line up sebelum diganti oleh si siapa namanya Fahri Sazudin. Dan banyak hal ya, misalnya kenapa kok tidak memilih pemain lain untuk masuk di situ, kemungkinan besar karena ya si siapa
Van Gastel juga melihat bahwasanya kalaupun nanti dia paksa untuk memasukkan pemain lain ke situ, hasilnya juga nggak akan lebih baik daripada saat dia memasang si Gulam gitu. Jadi ya lebih baik dia masang Gulam di situ, dan Seva kan nggak dipasang di posisi itu. Dia malah menggantikan si siapa? Sudin, karena karakter Seva ini jauh lebih ofensif dibanding Gulam kan. Hanya saja kualitas Gulam ini kan belum bisa menyamai level kualitas gelandang bertahannya Persija, sehingga ya sering dia kalah dalam penguasaan bola dan perebutan bola, dia juga sering kalah gitu kan. Ini yang ya sebenarnya kondisi ini sebenarnya mungkin sudah diprediksi sama Van Gastel, tapi kan ya kondisinya seperti itu, mau apa lagi gitu kan. Nah sekarang Van Gastel mau bermain bertahan pun juga itu juga agak mengingkari apa ya, prinsip dia yang paling utama sebenarnya, karena dia nggak pernah bermain bertahan. Kemarin PSM itu dipaksa bermain bertahan sebenarnya, bukan diinstruksikan bertahan, itu dipaksa untuk bertahan sama Persija. Kalau sebenarnya mereka ingin Hastel ini pengen PSM ini tetap menyerang gitu. Tapi kan kondisi di lapangan ini kan nggak bisa sama dengan yang kita pelatih prediksikan kan, karena kondisi banyak hal lah. Kalau yang jelas kualitas pemainnya ini jauh berbeda, apalagi hilangnya Valentina. Ini yang cukup, makanya kan Hastel kan dari awal sudah mengambil si Doni Warmerdam ya. Kemungkinan besar Doni ini kan juga posisinya sama dengan Valente ini sebenarnya. Jadi ada substitusi di situ. Sayangnya hingga kemarin Doni ini juga belum bisa tampil, dan kemungkinan bulan Desember dia bisa mulai masuk line up kan, mulai bisa tampil gitu kan. Ya sebenarnya kondisi kualitas skuad ini sudah dipahami betul oleh Van Gastel, sudah diraba gitu kan. Maksudnya Van Gastel tahu sampai di mana kekuatan skuadnya gitu kan, dan dia sudah melihat posisi-posisi yang lemah di skuadnya ini posisi apa saja, dan dia sebenarnya sudah ada antisipasi dengan mendatangkan pemain yang untuk menutup posisi itu. Tapi sayangnya sampai sekarang kan pemainnya masih cedera, dan ini memang force majeure, maksudnya sudah di luar prediksi kita semua, termasuk prediksinya Van Gastel juga. Jadi memang kemarin ya kualitas permainan PSM seperti itu ya. Jadi seolah-olah PSM ini kembali lagi seperti main di Liga 2 dengan kualitas Liga 2-nya PSM itu. Tapi itu pun sebenarnya kita nggak perlu kecewa ya, karena kita melihat sih PSM ini mereka nggak takut kok bertanding di GBK menghadapi Persija. Mereka nggak takut. Nggak ada rasa takut sedikit pun dari pemain-pemain PSM, dan beberapa kali kan mereka berani melakukan pertarungan lah, battle dalam perebutan bola. Hanya saja memang kualitas individu dari pemain-pemain Persija ini memang agak sedikit di atas dari PSM juga. Karena kalau saya juga melihat ya sebelum menit ke-77 tuh kayak kesannya Persija itu agak frustasi ya, karena Alano dan Witan pun nggak berfungsi kan, tidak maksimal. Ya, mereka main direct, main tiktak pun kepotong terus kan. Itu pada menit 70 tuh mulai kata tuh mainnya diagonal dan nyari muntahan tuh. Ya karena kalau kita ditekan terus-menerus kan otomatis konsentrasi kita hilang kan. Udah capek gitu kan. Di awal-awal mungkin fisik kita oke kan. Setelah itu kan karena ya sekali lagi bahwasanya kalau kita kalah dalam penguasaan bola, itu permainan kita fisik kita justru lebih terkuras. Karena apa? Kita mengejar-ngejar orang, bukan mempermainkan orang. Nah kemarin Persija itu benar-benar bisa mengontrol pertandingan, ya kan? PSM gagal melakukan kontrol pertandingan, merebut kontrol atau ritme permainan. PSM gagal kemarin. Hanya saja memang kegagalan ini kan sudah diprediksi oleh Van Gastel, dan kita nggak perlu kecewa ya. Tim ini juga punya prospek ke depan yang lebih bagus ya. Mungkin kalau tim lain dengan kondisi yang dialami oleh PSM kemarin ya, mungkin tim lain ini akan melakukan parkir bis gitu. Tapi PSM kan enggak, dan mereka itu juga enggak kalah telak-telak banget loh. Iya, ya kan? Dan itu gol terakhir itu kan di menit
Ya 90. Injury time ya bang. Apa bang injury time? Waktu tambahan Pak. Nah, additional time. Wah, Gitu. di sana. Tambahan lah gitu. Dan itu sebenarnya sudah, Scrimmage lagi depannya. ya itu scrimmage ya. Dan ya saya pikir nggak perlu mengecewakan lah, nggak perlu kecewa dan masih ini waktunya masih panjang dan kemudian mungkin ada nanti di jeda kompetisi ini kan setelah jeda internasional jeda SEA Games ini. Nah, kompetisi kembali bergulir, pemain-pemain ini juga semakin fresh lagi gitu. Dan kemarin juga para pemain ini juga kelihatan sedih-sedih banget mereka kalah. Ya bang, kelihatannya loh mereka juga nggak begitu terpukul gitu dengan tangan itu. Dan Van Gastel itu meskipun kalah itu waktu jumpa pers juga senyum-senyum terus gitu kan. Dan dia menikmati kok atmosfer yang ada di stadion itu. Bahwasanya ya sama seperti yang saya rasakan mungkin, bahwasanya kita melihat bahwa pertandingan kemarin ini sepertinya nggak kayak pertandingan Liga Indonesia, sudah liga negara lain gitu, liga negara yang lebih maju sepak bolanya. Itu aja Pak. Keren ya. Ya. Keren. Ya memang Van Gastel ya mengapresiasi perjuangan pemain juga Pak, walaupun kalah ya ini tidak ada kekecewaan sama sekali ya, berarti. Dan supporter pun juga nggak kecewa kok ya, itu mereka udah puas dengan bisa datang sampai Jakarta, ketemu teman-teman The Jack, bisa melihat PSIM tampil di GBK itu, wah seneng banget baru teman-teman. Kamu tanya sama Raji nggak? Raji kecewa nggak? Ya kayaknya enggak, aku rasa ketemu memang Dia seneng malah. Dia kan fans Persija juga dia. iya kan Persija juga, wong Menteng soalnya, orang Menteng soalnya Razi, iya. Dilema berarti Raji. Iya. Terus Pong, apa Pong yang kamu dapatkan lagi? Ini aku nanya soal supporter sih Pong. Ada ya bukan sindir ya, gojekan di inilah di medsos lah. Ini kalau di main kandang cuma 3.000, 2.000, 4.000 lah maksimal. Tapi kok pas tandang bisa 5.000. Nah, itu gimana? Kamu takkan nggak sama teman-teman supporter dari PSIM Pong? Ya, ada yang saya tanya. Maksudku kan itu kan juga sudah diupload di medsosnya Radar ya. Ada saat beritanya ada diupload di beberapa medsosnya Radar, di web juga ada. Ya karena Mas, karena beberapa laga terakhir kemarin itu di SSA itu karena terutama jadwal pertandingan yang bukan weekend, masuk di hari kerja. Nah itu tentu saja menjadi kendala teman-teman ya untuk melihat pertandingan di kandang, apalagi kan mainnya sore terus toh. Mainnya sore terus, nah itu juga jadwal itulah yang salah satunya yang membuat teman-teman itu jarang ke SSA, sehingga teman-teman ini malah memilih untuk ada yang menabung untuk bisa rela ke Jakarta ini untuk bisa menyaksikan PSIM secara langsung di GBK, terus ketemu teman-teman The Jack ini kan sangat luar biasa ya, teman-teman The Jack juga sambutannya kemarin juga menyambut kan luar biasa. Disambut bang? Disambut wartawan. Mantan wartawan sini 2 yang menyambut aku. Sopo? Mas Danes sama Mas Heri. Oh. Nah, mereka jadi Danes ini liput atau dia Danes nonton biasa? nonton biasa anak Penonton biasa. Danes nonton biasa dari supporter Persija. Heri liput. Heri liputan. Nah itu ya diarahkan sama Mas Heri. Nah, Mas Danes. Tak kira kok dikepuk Enggak di sana kayak ya Pak, suasana di sana itu malah kayak ya udah biasa kayak kandang kita sendiri tuh loh. Enggak ada gap, enggak ada apa, biasa loh. Udah fan PSIM datang dengan bernyanyi-nyanyi juga biasa. Cek juga santai, malah menyambut gitu. Gak dikeceroki, olok-olokan gak ada sama sekali ya. Enggak ada. Luar biasa berarti. Ada, terus sambil bernyanyi bareng gitu, foto-foto bareng. Ya ini luar biasa. Ada yang bagi-bagi bakpia. Dari PSIM juga teman-teman Braja Musti dan Maidun itu juga ada bagi-bagi bakpia, terus ada dari The Jack bagi-bagi nasi kuning. Nah itu juga kekeluargaannya juga sangat bagus ternyata Pak hubungannya. Dan juga saya tanya beberapa temen ya yang nggak ikut rombongan bus sama DPP itu, yang naik mobil itu banyak yang ditampung, ada yang di Depok, ada yang di Jatim. Disediain tempat berarti ya? Iya, ada ditampung. Bahkan kemarin sore itu, minggu sore itu Pak, ada teman Braja Musti Batavia lah. Braja Musti Batavia itu dari Jakarta itu nginep di kampung saya kok. Kampung endi? Iya di Jalan Parangtritis itu ada yang sampai sini. Ngapain? Enggak tahu Pak. Mau digawa kanca-kancaku goreng. Melu rene, melu balik rene. Nah itu, enggak tahu aku ya.
Dan itu, pas aku datang itu dia masih tidur, gak sempat ngobrol sih aku. Terus aku pulang. Nah itu ya keluarganya sungguh sangat luar biasa ya, dan artinya kemarin pun waktu perayaan sebelum pertandingan kan perayaan Ulang tahun. itu juga banyak teman-teman Brajamusti yang ikut merayakan di bundaran HI itu. Oh. Ikut merayakan di Kowe tekan bundaran ndak, Bang? belum Pak, itu aku hari setelahnya itu yang berangkat Oh, soalnya. iya. Karena kan itu malam sebelum aku berangkat itu yang merayakan ulang tahun ternyata. Seperti itu. Ya luar biasa, dan atmosfer di sana sungguh sangat ngeri. Ngerine piye? Banyak sekali orang sampai nggak ada space, dan ya suaranya tuh ya apa ya, Brajamusti kan yang datang kan cuma 5.000 orang. Di sana kan 56.000 orang. Brajamusti itu suaranya tenggelam Pak, sampai Pak. Nggak kedengeran di dalam stadion itu. Suaranya ngecek itu menggelegar sekali, dan koreonya itu juga sangat keren. Kompak kalau ngecek itu menurut saya. Top. Ya nggak heran lah, maksudku pemain kayak Fikri kayak apa nervous itu juga nggak heran. Aku membandingkan jika diriku sendiri yang tampil, aku pasti akan nervous juga dengan Ngompol nek kowe. Nah iya Pak, makanya itu atmosfernya sangat luar biasa. Kalau pengalaman masuk GBK gimana, Bang? Piye ceritane piye? Kowe wingi berangkat dari sini naik opo? Naik kereta Pak, Aman berarti. aman, Nek jero iso madang ora? bisa. Ya, pesen. Makan apa kamu? Nambahe. Oh, piye pesen. Ora iso udut lho, Pong. Nggak bisa Pak. Ojo udut. Ya. Terus piye? Sulit ngomong lutut. Gitu, ya mbak kan rame Rita mau diceluk Pak, aku pengen iki ya. DKI. Bayar langsung nih. Oh, bayar langsung. Bayar langsung gitu. Bayar dulu baru nanti diantarkan uang. Makan apa kamu? Mie. Ada tuh atuh lu Pak Supur mangan. Lah ya kan nggak ngelah Pak, yang penting kan adem Pak tuh. Oh, Penting kan iya. adem. Hangat itu. Terus ya naik dari sini jam, aku nggak tidur di rumah waktu kemarin turunnya di di Jelagran, daerah itu. Kidul Tugu kuwi to, atau Kidul stasiun kuwi to? Ya, aku tidur sana. Tahu tempatnya wartawan itu? Itu. Iya. Tempat basecamp lu dulu. Terus Ya tidur sana. Kan aku berangkatnya jam 7 pagi, Pak. Kereta jam 7 pagi. ada barengan supporter satu kereta enggak? Ada sih. Ya, cuman dikit. Cuman dikit, kalau berangkatnya cuman dikit, ketemu lah di sana. Cuman ya biasalah, kita juga sibuk cari apa namanya ya, setelah sampai di stasiun Pasar Senen itu, teman-teman supporter datang yang bareng sama kereta aku tuh turun bareng. Ya terus kita sibuk sendiri-sendiri, sibuk cari mereka sibuk cari. Kowe dijemput apa kowe numpak Gojek? Gojek Pak. Numpak Gojek. Berapa bayar? Gojek 460-an sampai Selipi loh itu. Sampai Selipi kita kan dapat penginapan di Selipi, kita dapat fasilitas hotel itu. Ora, kowe iki saka stasiun yang Slipi sik. Iya, di Selipi kita transit barang dulu, Pak. Oh. Transit barang, tas dan lain-lain kita transit. Jam berapa tadi? Terus Aku Jakarta jam 3. kita jam 3. Terus tekan Slipi. Dari Slipi Dari Selipi jam 3, terus jam 3 kan kita cepat-cepat mandi. Dan ternyata kan di situ dari stasiun ke Selipi itu 1 jam loh Pak waktu itu. Iya, ada. Macet juga, elok tenan. Ya Jakarta ya macet. Motor 1 jam. Mobil. Oh, mobil. Mobilan 1 jam sampai Selipi itu jam 4 aku. Jam 4 ya, terus beres-beres transit, mandi dan sebagainya, ganti baju, terus ya rokokan dulu lah. Iya. Terus ya. Gagah entuk sangu ya. Iya, makan dulu lah. Oh, makan dulu. Ngelah stasiun, makan dulu di dekat depan hotel. Depan hotel itu ada kayak warteg gitu. Iya. Makan di situ. Dan harganya nggak seperti yang dikatakan orang, kok hampir sama sekarang harga makanan sama di Jogja itu di sana. Ora kaya nek Jogja gak apa-apa jenenge. Ngantel kok. Apa jenenge nutuk. Enggak. Mana nih Jakarta orang nutuk ya? Enggak ya sama. Menurutku sekarang harga UMR Jogja dengan UMR Jakarta itu makanannya harganya sama Pak. Harganya. Ya. Terus Sebenarnya UMR Jogja naik gitu. naik gue kowe tok. Enggak. Ya itu makan terus sampai penginapan, terus itu kan jalan udah macet Pak. Kita cari kendaraan online lagi. Nah kan itu kendaraan kan itu kan gini, jalannya kan gini, hotelku kan sini, terus jalannya kan gini toh. Nah itu yang lucu itu mobilnya itu
bingung. Sering mulat apa piye lucu? bingung Iya. dengan mapnya. Jadi dia muter terus itu sampai lama toh kita. Hah? Akhirnya dia tuh datang dari sisi sebelah sini. Hmm. Kan itu kan ada pagar itu Pak. Melompat. Oh, kita suruh melompat tuh Pak. Ajar ya, lompat pagar jalan itu loh. Mungkin gue ngomong suko dikirone supir iki kan cedak tok gembira logo to. Kowe iso pinter melompat kowe ngono. Terus weh. Melompat aku ngerti ya aku ngumpleng decek-decek yang pada lewat naik motor itu aja daripada ini kelamaan ini. Kita suruh melompat pagar macet lagi jalannya. Terus ya kita perjalanan di situ udah ya banyak sekali lah teman-teman becek yang pakai motor apa udah pada berbondong-bondong ke GBK. Sampai sana udah macet Pak, itu udah maghrib itu udah macet sampai sana maghrib, habis maghrib tuh macet. Orang sopirnya aja nggak berani tuh masuk di area GBK itu nggak berani. Kita diturunkan di tengah jalan itu, medan itu. Dan itu udah di tengah jalan itu sebelum GBK itu jaraknya jauh itu udah banyak supporter yang jalan, banyak supporter dan macet banget itu dan banyak yang menyalakan flare juga itu banyak. Kita Supporter kesana ya pada tahu nek kamu dari Jogja gitu. iya tahu. Nek skor rupane kan gitu. Ya tahu Pak. Kopong ya, kopong. Enggak seperti itu. Dan tetap disapa gitu. Terus apa? Aku bagi-bagi stiker juga kok. Stiker apa? Kan aku dititipi teman-teman kampung kan bagi-bagi stiker kita nggak bagi. Santunan kurunan gitu. Infak gitu toh. Wah, gue ini nemen gue. Waduh, sumbangan masjid nih. Waduh. Enggak Mas, stiker supporter itu. Oh supporter. Kali lo bagi-bagi silakan transfer ke sini ngono kuwi sedekah ngono kuwi lucu. Kelembung ono pengen enak tuh deh. Maunya sih seperti itu. Terus. Ya bagi-bagi stiker. Mereka juga oh ya makasih Mas gini. Sampai sana pun juga GBK itu ternyata nggak seketat malahan sih. Ya maksudnya be. Ya kita langsung masuk aja. Nak manahan kan ruwet, ada banyak tanya itu. Banyak tanya piye? Yang stewardnya banyak tanya sekelilingnya. Oh ditekoki macam-macam. Macam. Tapi nek aku dadi wong Solo nek petuk kowe ya tak tekoki macam-macam apa. Terus Enggak, sana itu lebih enggak ketat Pak. Maksudnya penjagaan masuknya enggak ketat kok. Sama teman-teman ada teman saya, teman supporter deh, teman saya, teman lain itu ngerokok pun juga nggak masalah tuh. Masuk sambil ngerokok itu nggak masalah. neng stadion, neng GBK nih, neng judo. Kalau di GBK-nya ngerokok boleh. Tapi korek sama pot itu nggak boleh. Oh, lah terus piye? Ya, Waduh terang korek ngenteni Boleh masuk, bledek. tapi korek nggak bisa masuk. Dia nggak bisa ngerokok. Nah makanya ini kayak apa? kalau di Ya ngenteni gleduk kuwi. orang ini lagi atuh. Terus. Tapi kalau di Manahan, Maguwo itu kan digeledahi semua, nggak boleh semua. Tapi itu menarik. Jadi bener sing dirahasia koreknya. Karena yang berbahaya itu koreknya. Oh, saya kira orang duwe korek, ya toh? Korek seudut. Makanya kalau mau melarang orang merokok, jangan pabrik rokoknya yang ditutup. Nah, Pabrik koreknya yang ditutup. Ngono kuwi lho. Logikane ya, Bang. Iya, Pak. Logikane dhewe ya. yang diterapkan di GBK seperti Ya itu. bener itu, cerdas itu. Terus. Terus masuk di sana ya, terus ya udah ketemu banyak supporter PSIM, Persija juga saling foto bareng, saling tegur sapa, saling bagi-bagi apa makanan terutama babi ya lah ya teman-teman Jogja lah bagi-bagi babi ya karena kan ya memang chance-nya gojekannya itu seperti itu. Kalau kesini nggak bawa babi ya tak suruh bawa pula, tak suruh pulang. Lu yang gowo apa? Enggak lah Pak. Kowe manja lu ya. Terus. Ya di situ ya ada babi-babi apa ada di situ di dekat kita kan masuknya di gate 10. Khusus wartawan. Gate 10. Diarahkan di situ. Jarangan di situ. Terus ditekoki ora? Enggak, dan ternyata gini Pak, di gate 6 itu, di gate 6 itu ada teman-teman bawah skor juga, bawah skor dan teman-teman dari Songol Likur itu yang membagikan zin. Apa itu? Oh, sekarang ini komunitasnya PSIM. Tulis display zin itu kayak majalah kecil itu loh Pak ya. Berbicara mengulas soal PSIM dan sebagainya. Mereka juga membagikan itu ke teman-teman supporter Persija, teman-teman supporter PSIM. Artinya kan itu kan ya sangat luar biasa lah, energi-energi positif itu untuk edukasi itu tetap bisa dilakukan di luar kota gitu loh. Nah, seperti itu. Dan terus masuk di yellow gate, registrasi dulu. Dan ternyata enggak seperti di Manahan, enggak seperti di Maguwo ya.
kita suruh keluar lagi setelah apa namanya registrasi keluar lagi. Kita masuknya di tiket 10 tiket di dekatnya teman-teman PSIM. Awalnya teman-teman tapi di sini agak jauh ya sekarang. Terus masuk dan ya masuk stadion itu melihat ya, animonya sangat luar biasa, langsung ujuk-ujuk langsung dihadapan dengan Oreo itu kan keren banget itu. Dan ternyata teman-teman wartawan Jakarta terutama yang meliput Persija itu animonya juga sama di Jogja kayak teman-teman yang liputan di PSIM. Mereka itu juga mencintai klubnya sendiri, Pak. Oh, jadi ya emang sama ketika klubnya seperti apa mereka juga wah ikut berteriak apa gitu. Sama ketika saya dan teman-teman liputan di Mandala waktu itu dan sekarang di SSA itu. Seperti itu. Ya sangat keren lah, sangat keren. Ditempatkan di tribun apa? Khusus wartawan. Khusus wartawan. Bareng wartawan kabeh. Bareng wartawan semua di Jakarta itu benar. Banyak Bang ya? Banyak. Iya, apa namanya space-nya? Banyak, sebenarnya banyak. Panjang itu kan, panjang kan di satu. Itu wedang ora apa? Udah habis ya, Pak. Telat kau. Telat era macet. Dan makanannya ya entek. Snack apa? Padahal disediani ya sini. Disediani. Lho mejone kan isine to, Bang. Macam apa? Meja sing go nyelake panganan iku. Wah, tak goleki ra ono ya. Bisa mbok cokot lho. Biasanya kan aku golek. Terus. Ya, terus sama. Tapi di sisi sebelah Yellow Gate itu ada kantin, Pak. Oh. Ada kantin, ada yang jualan nasi, apa jus dan segala macam. Kowe madang ngene ning kono. Enggak, karena keburu-buru mau kopi. Iya. Terus Masuk. berarti ning jero stadion ana sing udut to? Aku udah, Pak. Lho kok iso kan samplung kowe? Kok cak gemblung kowe lah. Rokokmu iso mlebu piye? Iya kan enggak digledek kandane enggak seketat manahan kok. Oh. Langsung bisa masuk. Sing udut kowe to. Aku pertama masuk sambil ngerokok aku. Kowe yo ora pekewu kono kuwi. Enggak. Oh, pekok. Langsung sambil ngerokok gitu ya. Iki kok ngelek iki ya wis tak lanjutkan aja. Enggak ada yang apa. Oh, sesuk kowe diblok. Anu kuwi. Ora diblokir. Oh, andi iki warna Dilarang kowe, diben kowe mlebu stadion kowe. Enggak ya karena kan Kapok kowe. Terus memang enggak seketat itu sih kalau menurutku. Ya, kowe ning jero kowe liputan mbek udut kowe. ngerokok, Pak. Ya awal-awal Liyane enek ora? Liane enggak ada. Lho kowe ra isin. Ya kan tak arep tak deleke kene iki anu kuwi tak sedot kene iki tak sedot kene Lah iki. kono kan yo ngerti tanggomu ngerti ngono kowe ora delokke apa? Enggak. Mungkin pikirannya yo ki wong cetes iki ora usah delokke. Tapi terus tak cetek. Wong ngamuk kok malah rusuh men tadi. Iki kali salah tempat iki. Tapi terus tak Nek gali urusane potongane yo wong ora jelas iki ucul-uculan saka UGD ngendi ngono kowe RSC kok wedo yo. Iki kok ucul banget udut dhewe ora bekewu apa? ya enggak awalnya kan ya iki maneman aku kan masuk itu, Pak. Maneman ini kalau tak matiin. Walah udut selere mane-mane lho. Tak lanjutin aja terus sampai ya wis sampai Koreo aku lihat Koreo itu masih ngerokok. Terus teman-teman Jogja ada yang bilang, boleh ngerokok apa? Dan nyatanya apa mau enggak ada yang larang. Terus tapi mereka pada juga sungkan lah teman-teman yang lain juga. Kowe nembe sungkan ning ngono. Kan nembe sungkan di situ. Isimu nembe kena iki. Terus tak matiin berapa Sini. Akhirnya aku fokus nonton pertandingan. Terus Sambil ngetik lah apa namanya koreo tak ketik, apa suasananya tak ketik koreonya teman-teman PSIM. Tapi yang sangat luar biasa kemarin setelah pertandingan itu ketika teman-teman supporter dari PSIM itu menyanyikan lagu andalannya AYDK itu, di situ puluhan ribu supporter dari Jajak itu terdiam, Pak, menghargai. Pemain yo anu ngadep ning supporter. Enggak ada. Enggak enak. Wis mlebu ning jero kabeh. Bukan pemain supporternya PSIM ya. Pemainnya PSIM. Iya. Berarti supporternya nyanyi dhewe, pemainnya mlebu. Iya, ada masuk. Terus ya luar biasa lah, menghargai betul ternyata teman-teman Jejak itu. Ternyata AYDK bisa menggema di GBK itu sangat keren itu. Itu ada pemainnya. Iya, sejarah ya. Tapi ya iya sih, ya, pemainnya enggak ada sih, enggak ada. Ya cuman kan ada beberapa faktor ya mungkin ya Mas ya. Karena kan mereka kan setelah itu kan ada apa namanya nyanyiannya Persija lalu itu. Mungkin ada beberapa faktor kalau pemain itu masuk, enggak tahu lah faktornya apa. Tapi pemain sempat memberikan aplaus ke supporter PSIM yang hadir ya. Ya, sempat memberikan aplaus juga, aplaus luar biasa. Sangat mereka menghargai teman-teman supporter yang datang ke sini yang sangat luar. Terus supporter nek kowe wingi ketemu
rata-rata piye komentare? Kecewa Enggak, Pak. alasannya apa mereka nggak kecewa? Kan kalah. Iya, tapi kan mereka juga sudah menyadari bahwa kedalaman skuadnya timpang, Pak. Jauh berbeda dengan Persija, dan banyaknya pemain yang absen itu kan juga menjadi faktor teman-teman ya ini agak pesimis. Ya realistis lah, maksudnya sudah sampai menit ke 77 belum kebobolan ini sudah Udah luar biasa. luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Berarti supporter PSM kemarin sudah siap menerima kekalahan. Sudah siap dan sangat-sangat siap. Sangat siap ya. Sangat siap, tahu dengan segala kondisinya pemain yang bisa dibilang sedikit pincang ya kemarin ya. Tapi nggak tahu ya maksudku kenapa ya di menit-menit babak kedua pertengahan atau akhir itu kok Coach Van Hastel ini menarik beberapa pemain inti, malah memasukkan pemain-pemain yang Waduh. itu nggak tahu, ataukah mungkin untuk menimbun biar supaya di pertandingan selanjutnya ayo, tapi kan Pertandingan iya ngapain? nggak tahu itu nggak tahu. Orang mau kok oke. Enggak, Pak, enggak. Karena kan di situ waktu jumpa pers itu itu ruangannya itu keren kayak amfiteater itu loh, Kak. Kayak ruangan bioskop kan gitu tiba. Pasti lo takon gue. ya, Pak. Enggak, teman-teman Jakarta udah banyak yang tanya malah dan dibatasi. Ya gitu. Lah pas neng Nixon ora kok. Enggak ya, Pak. Enggak. Karena kan aku bingung masihan, Mas. Bingungnya piye? Iki stadionnya gede banget ya, Pak. Yo ku dodok nang pojokan sih nek bingung. Dodok sih po. Gede banget, dan aku kan masuk di ruangan jumpa pers itu juga kaget loh, kagum loh. Oh, kagumnya. Kayak kursinya kayak bioskop itu, Pak, ditata itu. Oh, terus Kalau di Manahan kan ya wis kita berdiri. Abulinono kowe lungguh ning angkringan ya Bang ya. Mlebu ning ngene GBK dadi mumet ya. Terus Iya itu. Nah, ya kursine sing nggo jupapes nek ning omahmu iso nggo turu. bisa turu, Pak. Dan kayak nonton bioskop ya loh. Kayak nonton bioskop beneran, kita nonton orang jumpa pers itu kayak nonton bioskop itu. Luar biasa itu di sana. Ya banyak teman-teman Jakarta yang tanya, akhirnya saya nggak sempat tanya. Karena teman-teman Jakarta ternyata lebih Antusias. aktif, lebih Antusias, aktif. ya. Teman-teman wartawan sana lebih antusias, lebih aktif dan sebagainya. Mereka tanya soal gimana perbandingannya di sini sama Besiktas, Feyenoord gitu. Itu tadi ditanyain loh, Pak. Itu bukan masalah aktif dan tidak kalau itu masalah pinter karo ora. itu. Itu. Kan yo aku dari Jogja, aku dulu tanya. Tanya Eksklusif itu iki. kabeh wartawan iki nyawang kowe iki ternyata suka Jogja ya pinter ngono iki lho. Ora pelompang-pelompong aja. Satu itu dari radar mungkin itu. Apa? Kamu mungkin satu-satu perwakilan radar Jogja yang ada di sana mungkin. Iya emang. Emang. Tapi ya nak jawab ke sana enggak ya? Ada. Radar Jakarta ya enggak? Metropolitan. Radar metropolitan. Jawa Pos Metropolitan. Dan kompartemen Jawa Pos spotnya, spotainmentnya juga kirim wartawan di sana. Ada kok. Ada ya. Tapi memang saya nggak kontak mereka karena saya ingin tahu kowe iki piye ning kono iso dhewe apa ora. Oh, bisa. Bisa. Dan yo setelah saya jumpa pers, saya ngetek dan di situ kan lama banget itu. Maksudnya kan juga banyak pertanyaan dan lama kan, ya udah supporter tidak usah berhamburan, dan ketika kepulangan itu juga aman, nggak ada gesekan sama sekali, dan udah kayak kita main di SSA, kita main di Mandala itu udah kayak sudah seperti rumah sendiri kan. Oh berarti ini Jakarta itu seperti rumah kedua bagi PSM, Iya, bagi Baja Musti ya? iya betul. Ya itu ya ada bener ya Bang. Ini kan pertandingan kemarin kan sebenarnya pertandingan derby juga. Derby apa? Derby tim-tim tertua. Yo, pertama itu, yang kedua derby ibu kota, antar ibu kota. Iya, betul. Jogja itu kan juga ibu kota revolusi. Iya, betul, Pak. Nah, Jakarta ibu kota yang sekarang. Jadi derby juga. Ya mungkin ya, tapi karena memang dari awal hubungan baik antara Cek sama Baja Musti. Dan ini kemarin juga dari PT Ailik gitu. Ini juga cukup terkejut Pak dengan kondisi UWD-nya PSM. Baja Musti ya, pendukung PSM yang sampai 5.000 orang ke Jakarta, dan ini mungkin ini yang terbesar menurut Ailik. Data Ailik ini away supporter di tengah larangan tim away ya di musim ini mungkin yang terbesar.
Jadi total itu hampir 5.000 sekian lah yang ke sana, belum termasuk yang koyok Kopong iki. Yang sana juga banyak loh Pak, Brajamusti yang di sana juga Iya, banyak, Pak. dan kondisi ini apa ya, aman, tidak ada gesekan sama sekali. Ada. Ya dari Aili kemarin memang sempat ngomong ya ini pasti ada karena melanggar aturan, karena larangan, pasti ada punishment, ada hukuman ya, ada hukuman dari dua belah pihak kepada dua belah pihak, baik dari PSIM ataupun ke Persija. Tapi ada satu hal lagi yang diungkapkan oleh PT Alik ya, bahwasanya fenomena ini justru malah memberikan bukti bahwasanya supporter away itu juga bisa aman kok. Tidak selamanya supporter away ini bikin seru gitu kan. Dan ternyata ini dibuktikan oleh Brajamusti yang notabene jauh dari Jogja, ternyata mampu away days atau misalnya tour ke Jakarta ini hampir 5.000 lebih. Nah, ini sebuah hal yang luar biasa. Menurut I-League ini juga kedepannya kemungkinan besar momentum ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menghapus larangan away bagi supporter lawan ini. Mungkin itu gitu. Ya semoga saja Ya semoga saja, karena ini kan buktinya. Atau mungkin beberapa tim gitu kan yang punya jalinan hubungan supporter yang baik kayak Jogja dengan Jakarta ini sudah terjadi baik dan buktinya sudah oke. Jadi nanti kalau misalnya dicek mau ke SSA di putaran kedua, mungkin Erik juga nggak memberikan misalnya memberikan akomodasi jangan melarang, memberikan lampu hijau. Dan mungkin kan kalau kayak PSIM dengan Persis itu kan juga sudah bagus. Ya, mungkin nanti juga bisa dikasih izin. Dan tidak semuanya sih. Ada beberapa supporter yang belum bisa ketemu gitu. Ya ini juga diakui oleh beberapa pentolan supporter juga kan. Ada beberapa yang belum bisa ketemu, tapi sudah banyak yang sudah ketemu. Mungkin itu. Jadi kemarin ya banyak hal lah di luar sepak bola ya. Pertandingan kemarin itu tidak hanya menyajikan pertandingan bola di atas lapangan selama 2 kali 45 menit ya, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa membangkitkan semangat, emosi dan sebagainya, dan itu semuanya dimulai dari persahabatan, dari sepak bola juga yang menimbulkan, bisa memicu atmosfer yang bagus, persahabatan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai menghargai pemain, nilai-nilai menghargai tim. Kemarin semuanya tersaji menurut saya. Jadi ini memang luar biasa. Di tengah banyaknya adanya larangan WT sih. Itu Pak. Ya. Kemarin total penonton di GBK berapa? 56.000 sekian. Biasa ya. Dan banyak juga Brajamusti dan supporter Persija lainnya yang sebetulnya tidak masuk dalam koordinasi Brajamusti toh. Mungkin dia mereka tetangganya, saudaranya, suami istri kan. Saya lihat itu. Ya seperti itu, banyak juga kok Mas, aku juga ketemu juga orang Brajamusti yang tinggal di Tangerang gimana. Mereka beli sendiri ya. Dan aman ya. Aman. Ada cancer rasis nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Saling ngecek itu. Nggak ada mas, saling oke lah, saling ya biasalah. Ya maksudku nggak ada ejek-ejekan, mereka malah menyanyikan lagu-lagunya sendiri. Jamrut ya ada. Lagu-lagunya sendiri lagu Jamrut. Hari ini ada aku gitu ya. Oh, ulang tahun ya. Nggak ketemu ada. Di sana. Oh, nyetel dewe kowe ngomong. Kamu di sana dengan malaikat kamu nggak? Mas Kopong tantangannya Mas. Ya. Ada TikTok apa? Artis TikTok tuh ini. Enggak ya, memang teman-teman biasa lah, teman-temanku. Ya wis lah, ayo aku penting kan sampai stadion dulu, terus bisa tahu aksesnya dulu, masuknya gimana, karena kan aku belum nggak dapat tiket atau akses media gimana, yang jelas itu dulu sih. Ketemu pemain enggak? Pemain PSM? Enggak Pak, Setelah pertandingan? enggak. Biasanya kan lu ketemu. Beda iki wis aku bingung nih ngono. Kapasitasnya bingung dah ning ngono. Bingungnya piye? Iya gede banget ya Pak. Gede banget dan ya. Misalnya SSA menurutmu terbesar. Kan ngomong dong.
Kowe kan membanggakan SDK karena itu kan tetep neng kampungmu gitu kan. Terbesar di kampung. Kampungku ini duwe stadion lho, Pak. Sultan Agung. Elok men aku ngono iki. Ternyata sebelah omah. Oh, iki diklaim stadione kamu kopong iki. Nah, terus piye meneh, Pak? Ya yang aku kagumi itu mbak-mbak di sana nggak ada yang jelek. Terus kamu kerja di sana, kerja di GBK. Maksudnya piye? Ya, Kowe berarti wong mbak-mbak Jogja, mbak-mbak Bantul iki ora kaya Jakarta. enggak. Lah kok iso? Besos Pak, lah dalam bahasa Jawanya besos. Khusus apa? Besos itu apa berpakaian rapi wangun gitu lah kalau dilihat. Sing ning Kalasan ki ya wapi lho, Pak. Itu bogem kae. Mah dikipatke aku kok. Lah terus kowe piye? Kowe kok Sing kamu taksir nggak? Eji sempet nyawang mbak-mbake kowe. Ya emang kan ya biasa lah. Mesum kok. Ya ora mesum, Pak. Piye? Ya insting sebagai seorang lelaki bohemian itu kan instingku sebagai lelaki bohemian itu kan ketika ada cewek yang lewat itu kan wah apa iki ya bersih kali. bersih ya jelas bersih nggak ada yang ya sing uraan mendes sebenarnya nggak ada. Lah kowe klumpulane ning bogem kowe. Makane aja sering-sering ning bogem kae, nang lampu merah. Maksudku setel mendes sebenarnya nggak ada di Jakarta, nggak ada besos cewek-ceweknya oke lah, Enggak ada kamu ajak kenalan itu. nggak ada. Ora gelem nek misale dene ngejak kenalan ya kono ora gelem. Kowe sapa ngono kuwi bangsane. Artis loh. Tapi nganu di hotel itu malam-malam kan Iki ngopo iki? Ora. Di hotel itu malam-malam itu kan aku kan masih belum bisa tidur ya. Ngerokok kayak sampai jam 1:30. Tahu di atas sendiri apa sih rooftop. Rooftop. Itu tahu-tahu ada mbak-mbak datang 2 orang. Aku kan 2 orang sama temanku juga ngopi sampai Terus ditawani yang enggak. Terus lagi iso ya. wah, kemblung ini. Terus tak tekoni dari mana Kita Mbak? bisa kenalan. Bisa kenalan. Terus Dari mana Mbak? Dari Jogja. Wis pun udah cah Jogja. Bentrok ya. Nasi dong. Nasi to. Wes. Aku niat busuk. Ya, ora, Mas. Pikiranmu mesum kok. Enggak maksudku kalau dapat luar kota kan yo aku ben iso mudhek lho ora-ora. Sesuk kowe nek lunga nggawa sapu apa? Lah, Pak. Oh pikirane sapu kuwi. Gua di Bangga di atas rooftop hotelnya ini nih. Niat jelek. Niat jahat ini. Tak ajak kenalan niatku tak. Ojo gelem, Mbak, bener, Mbak. Ojo gelem wis. Niatku tak ajak kenalan. Ya tapi ya wis Laine lai mesum. enggak di fallback kok aku. Terus apa nih, Wal? Ya sangat luar biasa. Aku dari GBK sampai ke Hotel. itu jalan kaki pulangnya. Karena kan emang macet toh, Pak. Kan Slipi, Bang. Iya, tapi ya lumayan jauh loh Pak ke Ya situ, Pak. iya, lah kowe kok dadak pelaku kadoan ngono. Ya karena kan Entuk men sangu. enggak, Oh, itu iya. Pak. Ya kita juga diwanti-wanti sama Grabnya yang orang Jawa juga. Kalau Orang Jawa lah mangsane Jakarta ukuran iso. enggak maksudku kalau orang Betawi kan Oh, iya. kan naiknya kan dia cuma diem. Nah, orang sing Jawa ngobrol lah bedanya di situ. Padha-padha wong kene wong Jawa Tengah dan Diye. Sama itu ngobrol dikasih tahu lah. Nanti kalau Iya. pulangnya mending jalan kaki dulu agak cari yang di luar area stadion karena ya memang tahu lah kondisinya banyak orang di situ kan pasti banyak akan kesusahan loh kita saling mencari itu kan kesusahan Pak. Mau terus? Nah akhirnya kita nggak jadi pesan terus jalan kaki aja sambil menikmati suasana Jakarta dan teman-teman ya Tekan hotel jam pira, Bok? kan hotel jam 11:30. Oh, langsung turu, ora iso turu kuwi, langsung ning rooftop iku. Enggak makan dulu Pak, kita cari makan di dekat hotel itu masih ada yang buka itu. Warmindo. Enggak nasinya Nek kono ki ora enek warmindo ya, Bang ya? enggak ada Pak. Kalau Madura ada, warung Madura ada. Iya, nek warmindo ora enek ya? Enggak ada Pak. Enggak ada. Ora enek ya, nek kene tok ya. Terus. Aku enggak ya entah ada walaupun entah Ora ada atau akeh enggak lah ya. enggak. Tapi gua ora mudeng enggak melihat di situ enggak melihat. Nah, itu. Nah, terus itu kita jajan terus kita sampai hotel. tidur. Enggak, kita ngobrol dulu dan tetap Tok. tetap dengan gaya uraannya anak-anak Jogja tau maksud tuh kita menginvasi seluruh hotel.
Iya pekok kowe ora jelas kok. Kita menginvasi dan terus ya udah kita berapa hari itu dan terus tidur pagi-pagi bangun sarapan nasi kuning itu di depan hotel itu ada nasi kuning pinggir jalan itu sarapan nasi kuning Nasi uduk barang, nasi uduk kita cari tiket kopi. terus cari tiket rokok saya sudah beli dari Jogja Pak udah beli Oh nek kono ora tuku. Nggak. Keraene oh ya rokokmu ya. Sudah ya rokok udah ada di sana Nah, neng rokokmu iki rokok Sintren iki lho sing go depikil. Terus mereka keraton. Rokok Sintren iki lho, Pak. Sing dhisik dike nggon sajen kae lho ning jale anu ning Bantul kan oke tempat-tempat lho. Tapi enak lho. Dicolongi iki. tapi enak rokok sajen ki enak Iya memang setane kowe. Ya terus. Apa namanya? Ya terus kita cari tiket, terus kita mandi jam 10 kita bertolak ke Senen. Jam 10 udah bertolak ke Senen dan di situ perjalanannya juga setengah jam. Kita menunggu sekitar 1 jaman lah di sana. Kembali ke Jogja. Ke Jogja dan Lancar. banyak ada banyak ya. Oke, barengan ya, Bang. Banyak Raja Musti. juga ada ya, lumayan banyak daripada berangkatnya banyak. Banyak pulangnya, udah ngobrol nih sepul. Ya udah dengan kesibukan masing-masing Pak. Kita dengan ini kan udah porsinya kan udah Pak sendiri-sendiri toh. Ya kalau yang lain-lain ngobrol kita kalau waktu apa namanya turun dari kereta transit itu di mana itu ada waktu luang kita ngobrol. Wong di Bantul di Mangi. Mangir. Terus Ya terus udah ya, pulang sampai malam sampai di Jogja jam 8. udah kapan? Ora kesel. Ya enggak lah, kita jalan kaki lagi. Seneng ya. Nah, seneng. Senang ya. Berarti ini berbeda dengan petualanganmu ke Kudus kemarin ya, Pak? Beda Pak. Beda jauh ya? Karena ya itu kesalahanku sendiri sih kalau yang Iya paham aku. Iya memang ngono kuwi kadane ngeyel loh. Ya wis ngono. Nah, wingi kan wis oke di ular-ulari to wingi. Ngene apa ngene. Iki rada bener ya. ada benar. Itu ada yang komen di YouTube kalau nggak salah ngasih pesan-pesan buat Kopong kayak uang taruh di kaos kaki, kamu jalanin nggak taruh duit di kaos kaki? Enggak yang jelas aku dompet enggak tak taruh di Harus taruh di tas. enggak tak taruh di celana belakang. Ya tak taruh di tas terus tak kasih depannya kan aku pakai jaket ini. Tasnya tak kayak nyender jaket ini tak ngenek. Nek aku ki sing nek kuwi ora kuwatir, iki kuwatir siji tok. Uteke ora digowo ngono kuwi tok. Dilalah wingi digowo ya, Bang ya. Digowo ya, Bang. Separuh Pak. Separuh. Kadare lali. Dengan style seperti ini. Tapi guys ngerti Jakarta ya, Bang ya. Enggak tahu Jakarta. Gimana, Bang? Jakarta menurut pandanganmu seorang Kopong ini? Jakarta ya kotanya bersih sih, bersih kalau kotanya bersih. Bersih maksudku secara pemandangan juga Sing mbok lewati resik. Mulyane ngono ya. Intine kan ngono ya. Mun nanti banyak yang protes. iya, kita lewati bersih. Terus ya. Iki jujur loh ya, jujur. ya. Disclaimer lah. Aku pagi-pagi itu kan memang sudah banyak tukang-tukang jaga bersih juga udah. Terus yang tak rasain ngorong Pak di sana. Ngorong ya, Bu. Haus bandel terus itu loh. Enggak tahu enggak kayak di Jogja kalau di sana itu dikit-dikit haus. Enggak tahu ya. Haus kok dikit-dikit. Nah, haus kok dikit-dikit. Nah, terus? seperti itu. Enggak tahu itu kenapa ya. Maksudku Ya ngombe terus berarti gue. ngombe terus. Entah udaranya atau apa enggak tahu. Mungkin kan karena di pinggir laut tuh, Bang. Bantul jane ya pinggir laut ya. Tapi enggak sih. Apa betah Bang sana Bang? Betah Iya, Bang. Jakarta. Ya enggak. Ya betul. Enjoy berarti. Enjoy Jakarta. Enjoy Jakarta. Ya sebenarnya kan habis ini kan aku mau Ke Jakarta. syuting lagi kan sama Jeffrey Nicole itu. Apa judulnya? Enggak tahu sih. Ikuti Rita Sekejap di Kota. Wah dulu film Ateng Iska. Ya nyaman kalau saya sendiri sih merasakan kenyamanan ya. Maksudnya tidak ada Berarti Jakarta nyaman ya, Bang ya. Bersahabat lah ya. Dan teman-teman Jackmania juga sangat bersahabat ya. Ya. Berarti kamu meninggalkan kesan yang baik setelah pertandingan kemarin ya, Bang. Misalnya sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Dan teman-teman saya tanya teman-teman yang lain, teman-temanku kampung, teman-teman yang lain. Temenmu desa oke yang mangkat, Bang. Ya ada sekitar 5 atau 6 orang. 5 orang. 6 atau 5 orang Pak. Numpak sepur apa bis? Pisah-pisah Pak. Ada yang ikut DPP, naik bis, ada yang Berarti orang kompak, Bang. iya, enggak kompak. Oh, padahal sak kampung. Kita kampung satu laskar juga.
kok ora kompak ngono ya? Nggak tahu ya, itu Pak menentukan budget sama mereka kan cuma juga punya pikiran sendiri-sendiri ya Pak ya. Maksudnya kan dari budget yang teman-teman memiliki pertimbangan sendiri. Ora mbok koordinir ngono kuwi, Bang. Enggak Pak, aku Ora, malah, ya? malah mumet aku kok. Ya, ngopo? Ndak koordinir wong apa? Wis ning kono, wis ora ngerti kono, koordinir wong malah ilang kabeh nanti. Iya. Harga tiketnya itu 165.000 Bang ya. Ya seperti mungkin kisaran seperti Lho liyane ya udah tuku tiket KPU Bang berarti. Ora sing bluetooth ya, Bang? beli tiket semua. Enggak ada yang bluetooth ya? Enggak ada. Oh, luar Beli biasa. tiket Sing semua. lompat ya ora enak, Bang. Enggak ada, Pak. Lompat ya kecemplung. Iya, iya. Samono Gede dudure. banget. Gede banget. Iya itu. Terus di dalam pun nggak ada keonaran, Bang. Enggak ada. Nggak ada gesekan antar supporter kayak zaman di sini. Aku zaman nonton liputan awal-awal Liga Indonesia kan apa supporter karo supportere dhewe iki do padu. Enggak ada di sana, enggak ada. Wis ora enek ya. Enggak ada. Lah kanca dhewe do gelut. Enggak ada. Terus sing sebelah anu deso. Enggak ada. Enggak ada. Wis ora enek ya. Enggak ada. Emang sudah satu hati, satu rasa kok kalau kemarin itu saya lihat. Satu. Walaupun ya ada flare, ada kembang api juga. Ya memang itu mungkin wajar lah. Kan setelah pertandingan Perayaan kemenangan. sebelum kan menurutku selama pertandingan tuh nggak ada flare kok. Nggak ada. Sama sekali ya. Setelah pertandingan. Nah, itu Nggak salah apa-apa. Nah, ya itu. Kalau saat pertandingan berjalan ya itu pelanggaran. Ya. Tapi ya ternyata supporter mereka bisa menahan diri ya. Sama dulu. Dan ya luar biasa sekali atmosfernya di sana saya sungguh. Dan penonton itu keluar masuk stadion ini mengalir ya Pak ya. Oh biasa Pak. Biasa ya. Biasa Pak. Lancar gitu ya. Lancar enggak sing norak sing wow piye ya. rebutan gitu enggak. Enggak. Lancar maksudnya antri tertib gitu ya ini ya tertib. Tertib. Ya, Jadi luar biasa ya. Budaya supporter kita sudah naik kelas itu. Pak. Dan Dan kamu nyaman ya? nyaman. Dan saya lihat animonya juga sangat luar biasa di sana di Jakarta itu untuk pendukung Persija itu luar biasa juga. Saya rasa. Seperti itu. Didominasi apa Pak? Anak muda atau keluarga mungkin? Anak muda. Mbak oke dua. Mbak yang ada ini aku senang tuh Pak. Kenalan. Mbak dicek berarti ya. Mbak Dicek. Salam Bang. Besos. Salam Bang. Salam. Mbak Dicek yang cekin dulu. Oh, kamu cari biasa. cari jodoh itu reject Angel. ada Jack Angel. Ya nek kopong Ke sana terus. kalau kopong itu mau, Bah. Wow. Orangnya sana yang nggak mau. Problemnya kan cuma satu. Sampai ke sana. Ya, Pong ya. Ketemu. Ya, berarti ini sebuah apa ya? Perjalanan meliput yang luar biasa, Luar Pak. biasa Pak, luar biasa. Kamu dapat pengalaman baru. Pengalaman baru. Beda lah saya lihat ketika di Surabaya, ketika di Kudus dan di Jakarta. Perbedaannya tuh ya mulai culture yang beda-beda ya. Culture yang beda-beda. Nah, ini kan pengetahuanmu kan berarti sudah mulai naik ya, Iya. sebagai seorang wartawan liputan Rono Rene. Berarti kok nek kowe liputan ning luar Jawa wis siap ya. Siap wong ning Aceh siap ya ini Mas. Hah? Aceh. Ya Aceh kan bareng kanca-kanca. Aceh iki ning Papua kowe mangkat dhewe gak stres kowe. Ya toh. Oh. Ayo, ya siapa tahu nanti kan PSM main di Singapura. Oh ya, siap. Berangkat tenang, berangkat kowe. Oke, ayo Main ning Singapura. Misalnya PSM dilalah kok ning anu ACL2 ya. Nah, Nek ora anu AFC Challenge ya itu. mangkat kok. Kayak Singapura mangkat tuh, Malaysia mangkat kowe. Mangkat Pak. Mangkat. Amin. Tapi ceritanya wong Singapura iki ada rahasia wong elek lho kok. Sering. Waduh. Di. Kamu jangan sembarangan ngerokok di sana. Oh, itu dendane $500 Singapura, modal kowe sangumun ta. Piye coba? Aku ndak tak nusul rono nebus kowe. Ditebus terus sampai kono Pak. Jadi patung. Ayo, repot. Ini ada yang bener nggak ini? Ada ya? Gimana? Ada yang benar. Ini ojo-ojo anu iki. Ini tapi benar kan mereka jawab 2-0. Oh, cuma 3 Pak. Tuh, supporternya jangan-jangan supporternya tersiksa. Tapi nggak apa-apa ya. Kita kirim aja. Nanti kita dapat 12. Ayo Bang, buka Bang. Iya, pusing tukang ada rono. Hah? Gua kemarin. Ini yang Persingap tidak? Kayak kamu Bayangkara. Ya, ini dulu. Ini Ini yang yang Persija lawan Persija. anu PSM lawan Persija. Persija PSM. Cetak iso Bang. Teteng.
Santosa 34, Persija 2, PSIM 0. Santosa 34. Santosa 34. Santosa 34. Ini Bayangkara bang, di sini bang. Di sini bang. Bayangkara PSIM. Yang PSS nggak besok aja. Besok aja. Masuk aja PSS. Teman dari ada Slemania. Ada Slemania PSS. Ini yang lawan PS Bayangkara. PS Bayangkara. Itu bol kabeh. @football crazy 1997. PSIM 1-0 Bayangkara. @football crazy 1997. Selamat. Ladugui ya. @football crazy. Kita kirim hadiahnya. Ya kan? Berapa parcel yang kita kirim buat Munang sudah sampai ya? Sudah sampai ya? Sudah sampai. Kemarin dia sih sudah sampai ya, yang PSS ya. Iya, gitu dulu ya. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat Persija Jakarta dan walaupun kalah, PSIM Jogja tetap bagi saya tetap luar biasa ya. Artinya sampai pekan ke-14 ini kita masih bertahan di papan atas klasemen. 14. 14. Posisi berapa bang? Posisi 4. Empat ya? Klasemen ini juga Tidak ada yang menyangka tidak ada ya? yang menyangka juga. Gue bisa kan sempat ngomong toh saat dulu kompetisi iki pelatih rong pertandingan dipecat pak. Mana toh? Nek pra 3 pertandingan dipecat. Nah, tekan saiki piye? Berarti gue harus mencabut omonganmu apa? Iya, mencabut omongan saya. Nah, itu ini sungguh luar biasa ya. Artinya PSIM ini juga termasuk tim yang juga terbilang konsisten juga dalam segi permainan. Walaupun kalah kita tetap bisa mempertahankan Kekalahan kan gue. ya enggak, itu bisa mempertahankan posisi puncak. Ini ya sungguh luar biasa. Enggak ada yang menyangka juga dan ini sungguh prestasi ya. Harapannya semoga ini kondisi baik ini juga terus berlanjut seperti itu Pak Nano. Iki ora nek sing ndongak elek ya. Enggak ada. Ada kan biasanya ndongak elek gitu. Squad libur berapa lama, Bung? Squad libur wah enggak tahu Pak. Enggak jadi ini tim diliburkan seminggu. Oh, seminggu. Kemarin Van Gastel itu bilang tim diliburkan seminggu. Jadi seminggu terserah mereka mau menang, enggak sama sekali enggak ada latihan. Setelah itu nanti mereka berkumpul lagi. Digenjot lagi. Ada pemulihan fisik, kemudian juga pematangan dan juga yang lain-lain gitu kan. Dan kemungkinan besar ini kan menjelang jendela transfer. Apalagi PSIM ini dikait-kaitkan dengan satu nama besar nih. Enggak itu. Siapa? Ivan Jenner lah. Lah ya piye, Bang? Enggak itu piye? Enggak itu cuma rumor aja. Rumor aja. Kowe ngomong piye iki? Kowe agene piye ceritane? Ora, itu cuma rumor aja sih. Lah ya tuh. Terus yang benar itu kayaknya cari posisi belakang kayaknya. Ya iya sapa? Yang gurung Repeko. Bilangnya sama Razi mending beli Abanda Herman aja. Ada Herman pensiun. Ya kan tinggi tuh. Bawa bola dia belok sundul lagi. Lokal kayaknya besok lokal, Pak. Kayaknya besok lokal kayaknya ya. Lokal ya wis entek sapa, Bang? Ya kayaknya sih, kayaknya. Lokal dari mana, Bang? Loh, Liga 1. Ivan Jenner itu ya pemain lokal loh. Satu. Lokal Liga 1. Jenenge London kok. Naturalisasi ya wis pemain Indonesia loh, kok tak sikut loh kowe. Iya. Tapi bukan itu kayaknya, bukan itu. Coba. Yo. Justin Hubner. Bukan. Coba. Rizky Wahyu. Rizky Wahyu kopong. Iki piye iki? Ivan Jenner iki piye? Isune piye, Bang? Enggak, itu memang isu sih. Kalau Van Gastel cuma isu gitu sih ngomong. Sing ngomong sapa? Van Gastel. Ngomongnya sopan. Waktu diwawancara itu. Piye jawabane? Aku kurang ngerti secara detail ya Pak. Ya saya jelas itu enggak akan datangkan pemain lagi, itu cuma isu gitu. Kayak ya gitu. Kapan iku ngomongnya? Sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan. Oh pas jumpa pers. Enggak, pasti kita wawancara. Wawancara. Itu ya cuman kan mungkin ya tetap carilah kalau SCM kayaknya. Terus kayaknya Razi Nah iki kok aku rada anu ya, Bang. Rada yakin nek kuwi lho. Razi tuh mengunggah Witan itu apa tuh, Bang? Bang iseng-iseng. Ya kan Dia kan bekas pemainnya PSIM. ya, klub profesional pertamanya Witan itu kan PSIM dulu. Kok tadi liputan di Zen? Enggak ada. Ya itu keren lah. Ono Sutanto juga itu. Sutanto Tan yang yang sekarang di Persis. Ya. Gue tau zamanmu tau kan? Iya. Bublik FC. Ya. Berarti ini masih rumor, Bang. Masih rumor.
Lah Rasi udah mengiyakan belum itu? Itu Arsenal itu. Belum Rasi belum. Ya Rasi biasa lah seperti ya itu cuma rumor. Kita tunggu aja lah nanti pengumumannya. Rasi itu mesti ngono kuwi nak. Ini wae tebak-tebakan. Iki tenanan ora bos Rasi gitu kan. Nek kowe ngapusi ilang penakmu lho. Aku yang masalah nak ono kabeh narasumber. Ilang penake kabeh kok. Yo kan akhirnya jawab tenanan. Tapi Ivan Zena di klubnya inti deh, Pak. Enggak, dia di Young Putra. Jadi dia belum masuk ke tim utamanya. Masih second timnya. Dia main di Erste Divisi. Jadi Utra itu punya dua tim. Tim utamanya, tim first timnya itu main di Eredivisie. Kemudian tim mudanya, Reverse-nya itu. ya bukan tim reverse-nya. Oh, bukan, justru. Bukan. Intinya ya main di apa ya? Kalau di sini Liga 2. Championship League, Liga Belanda. Ya kayak Madrid lah. Dia buat klub lagi tapi dia main di Liga Ya, Belanda. tapi kalau mereka promosi enggak gitu kan. Jadi nanti tetap poin mereka tetap dihitung, tapi kalau mereka juara mereka nggak promosi karena di situ ada tim utamanya. Gitu. Nah, itu kalau itu nanti maskot juga loh, Bang. Menyedot animo penonton juga. Itu dari sisi bisnis oke loh. Tapi bisa saja itu kan cuma hanya Bisa saja. hanya disimpan lah politis lah. Makanya teko ono kita tenanan ora ngapusi ora sampean ngapusi ora, Bos. Ngapusi ilang penakmu lho. Nah, pas Rasi urung sih. Anak-anak JP wingi kan ngomongan ngene. Itu cuma rumor kita kayaknya enggak mendatangkan pemain. Cuma belum kepikiran datangkan pemain karena budget kita masih terbatas. Tapi ya cuma kan benar mendatangkan sih dengan budget yang terbatas mungkin pemain lokal toh, Pak. Ya ini kan sekarang begini, Bang. Kan ada beberapa stok pemain yang dilepas. Ya betul. Era Pinto. Ya misalnya ada beberapa pemain lokal, pemain asing yang mungkin nanti dilepas, kan otomatis budgetnya ini akan kembali lagi. Oh, gitu. Iya toh. Meskipun itu lepas secara loan atau lepas transfer permanen kan bisa saja. Ya. Dan nanti kan punya budget nih PSIM. Tapi saya pikir PSIM itu nggak mungkin nggak punya budget. Iya, betul. Wong tuku lampu iso. Iso. Lampu ini diaduk ke stadion kabeh, Bang. Jadi ke stadion. Orangnya sing siji diaduk ke omahmu ngono ki kan. Ya karepmu ngono. Mbok pesen siji lho. Ah sing siji aduk ke nggonku siji ngono kuwi. Nek aku ngisi ketok. Ya, Bang. Oh, berarti ini masih rumor, Bang. Masih rumor. Oh, nah kapan ini rumor ini menjadi sebuah berita, Bang? Ya udah kemarin udah pada dibuat Pak. Ya kan ini rumor. Kan belum menjadi berita kalau rumor. Ya belum ada berita, belum. Ya ini masih simpang siur kalau Ivar Jenner itu. Ivar Jenner masih tapi kalau menurut saya sih lokal sih. Lokal. Kalau kan Posisi belakang. kalau mungkin wawancara Van Gassel sebenarnya kebutuhan PSG mau lagi Pop yang diinginkan oleh Van Gassel sebenarnya. Aku kira tahu melu kan dan aku wawancara liyane Pak. Lah kan wis digawe pahami kabeh wawancara Van Gassel. Gitu. Aku kira wawancara pemain sih aku. Karena ini tidak sama atau bahannya nanti tak piye. Seperti itu. Oke, Ya, sudah jam lebih ini. sudah jam lebih, Bang. Udah lapar ini, Bang. Oh iya. Ya, Aku udah lapar aku juga. Lah kowe poso jare. Iya sih. Ditutup sih, Bang. Oh ya, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Main Bola, podcast persembahannya dari Radar Jogja. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Persija Jakarta dan untuk teman-teman The Jack. Terima kasih sambutannya pada teman-teman Jogja kemarin dan Terhadap saya juga. Saya merasa nyaman. merasa nyaman di Jakarta, enjoy Jakarta. Dan saya juga mengaturkan ucapan terima kasih dari teman-teman saya juga yang ikut away. Teman-teman Jakarta juga temannya orangnya ramah-ramah, enjoy, baik dan sebagainya. Dan untuk teman-teman PSIM walaupun kalah jangan terus kecil semangat, terus dukung tim kita. Besok penuhi gerbong kita di SSA, dukung tim kita terus. Ya harapannya tim kita ini PSIM Jogja ini bisa terus konsisten di papan atas klasemen kompetisi Super League 2025-2026. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton kami. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen apapun itu. Jika ada salah-salah kata mungkin nanti bisa direvisi atau kita ya kalau saya harus dimaklumi sih. Kalau saya yang ngomong harus dimaklumi ya teman-teman ya. Yo wis paham mereka. Yang saon. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
slow on a quiet dawn. The walls stayed back with their color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and air.